Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di sini kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah ini kami akan melakukan sebuah tugas podcast, yaitu dengan tema kesalahan berbahasa. Jadi di sini ada saya Rizky Fadila Sambas. Saya Mesya Angelina. Saya dari Rumus Semarang. Saya Handika Syaifullah. Jadi pertama saya jelaskan dulu, kesalahan berbahasa adalah kesalahan dalam penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi kesalahan ini dapat berupa dalam penggunaan tanda baca yang salah, penggunaan kalimat yang salah, dan penggunaan kata yang tidak tepat dalam situasi tertentu. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, jadi saya ingin bertanya tentang mengapa kesalahan berbahasa Indonesia itu cepat tersebar di kalangan masyarakat secara lisan. Bentar. Oh, salah. Ulang. Oh, potong aja ya. Mengapa kesalahan Kau yang bertanya, cepat terjadi? aku belum ada kupelajari, Wak. Oh, beda. Oh, jadi sebenarnya siapa Ini yang bertanya, menjelaskan. siapa yang menjawab? Iya. Oh, namanya kita podcast. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di sini kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah ini kami akan melakukan sebuah tugas podcast, yaitu dengan tema kesalahan berbahasa. Jadi di sini ada saya Rizky Fadila Sambas. Saya Mesya Angelina. Saya dari Rumus Semarang. Saya Handika Syaifullah. Jadi pertama saya jelaskan dulu, kesalahan berbahasa adalah kesalahan dalam penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi kesalahan ini dapat berupa dalam penggunaan tanda baca yang salah, penggunaan kalimat yang salah, dan penggunaan kata yang tidak tepat dalam situasi tertentu. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, jadi saya ingin bertanya tentang mengapa kesalahan berbahasa Indonesia itu cepat tersebar di kalangan masyarakat secara lisan. Bentar. Oh, salah. Saya salah tempat. Saya merasa jika saya ingin berteman dengan orang lain, saya harus menghilangkan bahasa baku saya. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri ini juga cukup salah. Karena ya, menurut saya sendiri, baik itu formal atau tidak formal, kita seharusnya selalu menggunakan bahasa baku. Abaikan gengsi itu menurut saya lebih tepat. Ya, dan sebenarnya kenapa kita tidak bisa membiasakan bahasa yang baku, karena itu tempat tinggal kita juga, lingkungan kita gitu. Jadi bagaimana kalau kita mau bisa berbahasa baku yang baik dan benar, tetapi orang tua kita sendiri pun bahasanya di rumah ya disingkat-singkat, bahasa gaul gitu, kayak yang biasanya manggil kalau mau contohnya kayak di Jawa lah gitu. Kalau bahasa baku tuh kan aku, kamu. Kalau kau tuh termasuk baku, kayaknya saya enggak, kayak di aku dan kamu. Nah, tapi kalau di Jawa tuh gue entong, lu ambilkan dulu ini, gue mau ini bla bla bla. Nah, itu biasanya mereka tuh ngobrol seperti itu seperti dengan teman. Nah, di lingkungan tuh teman berbicara dengan teman-teman, biasanya mereka pakai lu gua, gue. Tapi kalau kita kan di Medan kan beda. Aku, kau, cak dulu apakan dulu ini ya. Itu sebenarnya sih karena udah terbiasa dengan lingkungan kita. Jadi kita terbiasa dengan bahasa yang gaul tadi yang kita singkat tadi. Nah, cara untuk mengatasinya itu ya seperti yang dibilang tadi lah, kita harus membiasakan diri dan kita harus membuat prinsip bahwa kita tuh harus harus terbiasa dengan berbahasa baku. Contohnya seperti kita di kampus lah. Kalau sama dosen pasti kita tahu menyesuaikan diri kan, bagaimana cara kita ngomong dengan dosen, dengan teman. Kalau sama teman kan karena udah terbiasa, padahal di dalam kampus dalam mengajar itu bisa dibilang formal gitu, bukan non formal. Tapi kalau kita di kampus sendiri lah gitu, ketika presentasi bahkan pun ada yang nggak formal gitu bahasanya, nggak baku lah gitu, non baku. Kayak kalau sesama teman gitu, kayak seperti yang pernah dibilang Bu Ros kan, seperti yang teman saya bilang itu jangan, tapi kita itu harus membilang seperti yang teman saya sampaikan gitu. Nah, itulah yang contoh-contoh tadi. Jadi menurut
menurut kalian sendiri, apakah tingkat pendidikan itu mempengaruhi kesalahan berbahasa kita? Kalau menurut pendapat saya sih mungkin enggak. Kenapa? Karena eh, kan gimana ya? Ada orang yang mungkin pendidikannya rendah, nggak sampai, maksudnya rendah ini gini ya, nggak kuliah walaupun tamatan SMA, tapi dia bagus public speakingnya gitu. Karena emang dia dari SD SMP SMA itu dia emang tekun belajar bahasa Indonesia itu tadi. Artinya dia ada pendidikan di sini. Iya, pendidikan. Mungkin maksud host menanyakannya bagaimana gitu. Tingkat pendidikan ini apakah mempengaruhinya? Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, semakin baik ke ini tata bahasa mereka. Tapi jika mereka tidak berpendidikan sama sekali, apakah mereka akan tidak bisa berbahasa? Benar. Oh ya, paham. Oke, kalau itu saya setuju. Ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dalam berbahasa Indonesia, itu bisa saya pastikan, pasti mereka jarang bisa menggunakan bahasa yang formal, bahasa baku. Kenapa? Karena ya dari kecilnya aja udah nggak dikasih pendidikan bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar gitu. Jadi bagaimana kita harus memberikan mereka pendidikan bahasa yang baik gitu. Jadi menurut saudara sendiri, kita kan pendidikan bahasa ini udah diajari dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga. 4 kali jenjang pendidikan dipelajari. Dari 4 ini, di mana sebenarnya tahap kita bisa dikatakan sudah bisa berbahasa yang baik dan benar? Kalau dari pendapat saya itu SMP. Kenapa? Karena dalam kita belajar bahasa Indonesia di tingkat SD, di sekolah dasar, itu kan masih dasar-dasarnya aja. Jadi mereka tuh yang anak-anak SD ini hanya bisa apa yang dibilang guru itu yang dipraktekkan mereka gitu. Jadi seperti Kakimu lihat nggak bagus. Udah berbicara. jadi sebenarnya kalau anak SD itu ya, mereka itu berbahasa itu meniru apa yang dibilang gurunya. Jadi mereka tuh seperti yang pernah dibilang Pak Isan gitu lah. Anak SD ini modelnya itu kan dia berpikir konkret. Itu maksudnya. Seperti yang pernah dibilang. Kalau begitu, jika gurunya selalu menggunakan bahasa baku, bukannya malah siswa SD tersebut langsung menggunakan bahasa baku? Ya, bukankah seharusnya di SD sudah bisa dikatakan berbahasa yang baik dan benar? Ya, tapi sebenarnya itu balik lagi ke manusianya sendiri sih. Maksudnya gini, ada anak bangsa yang walaupun guru bahasa baku, tapi dia kayak karena udah terbiasa dari kecil diajari sama lingkungannya tadi, kayak makan pipis apa. Jadi ya ketika guru berbicara bahasa baku, mungkin dia nggak bisa langsung mempraktekkan gitu bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Nah, tapi ketika di SMP itu kan tingkat pembelajaran berbahasa itu kan lebih tinggi gitu. Bagaimana cara kita tuh diterapkan dalam SMP ya, seingat saya itu 5W1H. Karena kalau di SD itu kan belum ada, paling nanti apa sebutkan gitu kan. Tapi kalau dalam SMP itu udah mulai sekolah menengah pertama, karena udah tingkat menengah gitu. Jadi ketika di SMP kita berbahasa itu mulai diterapkan yang namanya bahasa baku, non baku, terus ada belajar tentang puisi, pidato, syair, pantun, bla bla bla. Sebenarnya di SD ada dipelajari, cuman di SD ini masih dasar-dasarnya aja, nggak bagaimana cara buat misal kayak di pantun lah. Paling kalau dulu di SD buat pantun tuh dua syair, dua saja, 2 baris kayak awalnya A, akhirnya I. Tapi kalau di SMP kan kita minimal buat 4 baris, 4 karat kalau kata Jarjit. Jadi kalau saya simpulkan, artinya di SD masih hanya bisa menggunakan 1-2 kata-kata yang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sementara di tingkat SMP minimalnya sudah bisa. Jadi begitu.
dan seharusnya di tingkat SMA pun mereka tuh harus fasih gitu, Sudah sempurna. udah sempurna, harus ya diterapkan lah pada guru, misalnya kayak seperti kayak lagi maksudnya tuh ketika ngomong dengan guru, izin bu saya mau ke kamar mandi. Kalau dulu kan waktu SD, bu mau pipis kan gitu kan, gak ada apanya gitu kan. Nah, Oke, jadi itu adalah hasil dari tugas kami, yaitu podcast analisis kesalahan berbahasa. Ya kita mau kesimpulan. Udah mikir. Berbahasa. Menurut saudara sendiri, bagaimana cara menghindari kesalahan berbahasa ini? nah kalau menurut pendapat pribadi saya gitu ya, cara kita untuk menghindari dari kesalahan berbahasa itu ada beberapa faktor, mungkin bisa saya ambil 3 faktor. Nah, faktor yang pertama itu bisa dibilang kita dalam berbahasa itu harus meningkatkan pengetahuan bahasa kita. Jadi dalam berbahasa itu kita gimana ya, jangan anggap sepele dengan cara ngomong atau gaya bahasa, atau bisa dibilang majas gitu. Kenapa? Karena bahasa jiwa bangsa gitu kan, seperti di dalam Sumpah Pemuda gitu kan. Intinya itu tertulis di dalam Sumpah Pemuda yang ketiga ya, Ya, yang kita ya. Lalu yang selanjutnya itu ada, kita tuh juga harus berlatih dalam menggunakan bahasa. Jadi contohnya itu dalam berbahasa itu kita gimana ya, kita harus belajar. Jadi jangan hanya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Iya. seperti itu. maksudnya gini, ketika kita berbahasa kita pasti tahu dan harus bisa membandingkan bahasa yang baku dan tidak baku. Nah, dalam gimana ya, kita dalam sebagai Kenapa dipotong? apa ya, sebenarnya kita tuh kalau dalam berbahasa itu harus memiliki harus bisa berbahasa yang lupa kayak mana cara ngomongnya. Ini nanti kayak mana ngomong, atau nggak bisa? Bisa itu dipotong. Nggak, maksudnya ngomong gini, dalam berbahasa itu kita harus bisa meletakkan tempat di mana ketika kita berbahasa baku, ketika di dalam acara formal, Menyesuaikan diri. dan ketika yang tidak formal. Tetapi alangkah baiknya kita itu berbahasa itu harus terbiasakan dengan bahasa baku gitu, walaupun di tempat formal atau tidak. Nah, itu maksudnya. Bikin aja contohnya, pakai contoh aja. Contohnya itu kayak gini. Misalnya kita ikut apa? Misalnya ketika kita di sekolah, Sosialis- sebenarnya kita menggunakan bahasa bahasa. baku. Sementara ketika berkumpul dengan teman-teman yang baru, kita bisa menggunakan bahasa informal. Udah, Bahasa yang baku. bahasa non baku aja. Coba baku. Tapi coba kau lupa. Ada yang Contohnya, Pas nggak kan tadi aku bilang yang berlatih menggunakan bahasa. Maksudnya gimana? Jadi maksud dari berlatih menggunakan bahasa ini sendiri bagaimana? Kalau menurut pendapat pribadi saya, dalam cara untuk berlatih dalam menggunakan bahasa itu kita harus bisa menyesuaikan tempat di mana ketika kita berbahasa. Maksud gini, ketika kita di tempat formal, kita itu harus kita tanamkan dalam diri kita itu, kita tuh harus wajib berbahasa baku ketika di acara formal. Dan ketika di acara non formal ya sebenarnya boleh aja kita tidak berbahasa yang baku, akan tetapi alangkah baiknya itu lebih baik kita menggunakan bahasa yang baku. Nah, mengapa? Agar kesalahan berbahasa yang tadi, yang barusan kita bahas tadi, agar tidak menjadi budaya gitu. Karena kan kalau di zaman sekarang itu kan orang lebih banyak suka disingkat-singkatnya bahasanya gitu, kayak seperti jadi kayak yang aturannya kayak jadi kayak cepet kayak lah lu, coba lu kita apa ini bla 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 gitu kan. Terus pun menurut saran saya gitu ya, ketika kita berbahasa itu kita harus selalu terapkan prinsip itu. Kalau bisa itu mau kita berbicara dengan orang tua, mau dengan teman, mau dengan guru atau siapapun lah itu, ketika kita bersosial kita harus terapkan yang namanya bahasa yang formal atau baku gitu. Tapi dalam kutipan gimana ya, intinya sih kita bahasanya itu harus sopan aja gitu. Nah, sopannya itu ya kayak
ya pandailah menempatkan diri ketika kita gimana cara berbahasa yang baik dengan orang tua, dengan teman, dengan guru atau siapapun itu. Nah, kalau saya bilang kita tidak boleh berbahasa baku tuh enggak juga sih. Cuman kan yang seperti saya bilang tadi, alangkah baiknya sebelum kita bersosialisasi dengan orang lain. Oke, udah itu saja. Jadi menurut saya Jadi sendiri, kalau kamu ngulang-ngulang jadi. jadi ya menurut saya sendiri, saya sebagian setuju dengan pendapat Anda, saudara. Karena saya sebagai seorang perantauan, ketika datang pertama kali ke kota, yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa baku, bahasa formal. Namun, ketika saya di sini bertemu, saya melihat bahwa orang-orang menggunakan bahasa yang baku, bahasa gaul. Ini mengakibatkan saya, pertama, kesalahan berbahasa itu adalah kesalahan dalam penggunaan kalimat yang tidak benar, baik itu tanda baca, intonasi, ataupun pelafalan yang tidak tepat. Lalu ada beberapa alasan mengapa kesalahan berbahasa dapat terjadi. Seperti contohnya adalah Bagus kau duduk juga. Jika di pertama, kamera. kesalahan berbahasa itu dapat terjadi terutama oleh lingkungan. Jadi kebiasaan ini akan mempengaruhi kita dalam jumlah besar. Karena terkadang jika kita terbiasa melihat orang lain berbicara itu, kita sebagai makhluk adaptif maka akan menggunakan bahasa yang tidak formal juga. Itu. Tuh. Lalu contoh-contoh dari kesalahan berbahasa itu adalah kesalahan kosakata, seperti menggunakan bahasa asing, baik itu bahasa ibu atau bahasa Inggris, ke dalam penggunaan bahasa Indonesia, seperti pencampuran yang tidak tepat. Lalu yang terakhir, cara menghindari kesalahan berbahasa tadi yang seperti yang saya bilang tadi, kita tuh harus lebih banyak belajar menggunakan bahasa baku. Contoh itu seperti kita seringlah buka-buka kamus KBBI gitu kan, agar kita bisa mempraktekkan bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Lalu kalau bisa itu kita harus memahami konteks. Maksudnya konteks itu kita harus bisa memahami konteks ketika kita berbicara dengan teman, guru, dosen, orang tua, atau dan yang lain-lain. Kita harus bisa menempatkan bahasanya. Contohnya seperti kepada orang tua harus sopan. Intinya kepada semua makhluk itu kita harus berbicara yang sopan, yang baik dan benar. Baiklah. Jadi ini adalah hasil akhir dari kesimpulan podcast kami. Dengan ini kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan podcast ini. Sekian, terima kasih. Weh, kenapa tak kalian bilang kayak gini? Yang ketiga,